Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Akmal. Saya dari program studi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Alulio Kota Kendari. Mungkin tanpa berlama-lama, kita akan masuk di materinya, yaitu gas dalam teknik sipil, peran penting pada plumbing dan utilitas bangunan. Kita masuk di agendanya, yaitu yang pertama, pengertian gas. Yang kedua, jenis gas. Yang ketiga, plumbing. Yang keempat, utilitas. Yang kelima, keamanan. Yang keenam, studi kasus. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, kita masuk di poin pertama, yaitu apa itu gas dalam teknik sipil. Gas sebagai bahan bakar merupakan sumber energi berbentuk gas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada bangunan seperti memasak, pemanas air, memanaskan ruangan, maupun pembangkit listrik kecil. Jenis gas yang umum digunakan adalah gas alam, natural gas, dan LPG atau liquefied petroleum gas. Gas alam terutama terdiri dari metana, CH4, dan didistribusikan melalui jaringan pipa. Sedangkan LPG merupakan campuran propana, C3H8, dan butana, C4H10, yang disimpan dalam bentuk cair bertekanan. Kedua jenis gas ini memiliki keunggulan berupa efisiensi tinggi, pembakaran bersih, serta kemudahan pengendalian, sehingga dimanfaatkan sebagai sumber ramah lingkungan untuk bangunan. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yaitu peran utama gas. Yang pertama itu menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Poin pertamanya, pompa panas listrik sangat efisien, hemat energi 3-4 kali. Yang poin kedua itu solar water heater. Pakai pemanas matahari. Yang ketiga itu gas alam atau biomasa. Alternatif jika listrik mahal. Di poin kedua yaitu efisiensi tinggi, waktu cepat, dan keamanan. Yang pertama itu, poin pertamanya yaitu kompor induksi, efisien dan cepat. Poin kedua itu biogas atau LPG, efisiensi dan mudah digunakan. Yang ketiga itu kompor surya, tanpa energi fosil, tergantung cuaca. Kita masuk lagi di poin ketiga, yaitu menjaga sirkulasi udara segar tanpa kehilangan banyak energi. Yang poin pertamanya itu ventilasi alami, hemat energi. Yang kedua itu kipas surya, menggunakan tenaga matahari. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu sistem HRV atau ERV, hemat panas atau AC saat tukar udara. Kita lanjut lagi di poin selanjutnya, yaitu fakta global tentang gas. Menurut
IEA, yaitu International Energy Agency, 2023, gas alam menyumbang sekitar 23% dari total konsumsi energi global. Artinya, gas alam masih menjadi salah satu sumber energi utama dunia selain minyak yang menyumbang 29% dan diikuti dengan batu bara yaitu 26%. Sedangkan energi terbarukan dan nuklir terus meningkat. Kita masuk di alasan utamanya yaitu lebih bersih dibandingkan batu bara. Emisi CO2 lebih rendah. Yang kedua itu fleksibilitas untuk listrik, edukasi, dan pemanas. Namun, tren global menunjukkan penurunan penggunaan gas alam jangka panjang karena transisi menuju energi rendah karbon seperti listrik terbarukan dan hidrogen. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu gas alam. Bahan bakar fosil utama yang digunakan untuk HVAC, yaitu heating, ventilation, and air conditioning, adalah gas alam, natural gas. Dia itu poin pertamanya paling umum untuk pemanasan ruangan dan air. Yang poin kedua itu efisien, mudah dikontrol, dan emisinya lebih rendah dibandingkan batu bara. Kita masuk di nomor 2, minyak bumi atau heating oil, diesel, dan LPG. Dia poin pertamanya itu digunakan di daerah tanpa jaringan gas. Poin kedua, umumnya untuk boiler dan furnace. Kita masuk di nomor 3, batu bara. Poinnya itu hanya satu, yaitu sekarang jarang dipakai di sistem HVAC modern, tapi masih digunakan di beberapa pembangkit listrik yang menyuplai sistem discharge heating. Kita lanjut lagi di poin selanjutnya, yaitu liquefied petroleum gas atau yang biasa disingkat LPG. Campurannya itu propana dan butana. LPG merupakan bahan bakar fosil yang ideal untuk area tanpa jaringan pipa seperti jaringan pipa karena mudah didistribusikan dalam bentuk tabung atau tangki, serta efisiensi digunakan untuk memasak, memanaskan air, dan pemanas ruangan. LPG menghasilkan api stabil, mudah dikontrol, dan memiliki emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan minyak dan batu bara. Namun, penggunaannya tetap memerlukan perhatian terhadap keselamatan karena disimpan dalam tekanan tinggi. Tabung harus ditempatkan di area berventilasi baik, jauh dari sumber panas, dan rutin diperiksa kebocorannya. Propana lebih sesuai untuk daerah bersuhu rendah karena tetap menguap
dengan baik dibandingkan butana. Kita lanjut lagi di poin selanjutnya, yaitu gas bio. Biomasa merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan karena berasal dari bahan organik seperti kayu, limbah, limbah pertanian, dan sisa makanan yang dapat diperbarui. Energi dari biomasa dapat digunakan untuk memasak, memanaskan, maupun membangkitkan listrik melalui pembakaran langsung. Gasifikasi atau produk biogas. Dibandingkan bahan bakar fosil, biomasa menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan karbon yang dilepaskan saat pembakaran. Sedangkan dengan yang diserap tanaman saat tumbuh. Selain mengurangi ketergantungan pada energi fosil, pemanfaatan biomasa juga membantu mengelola limbah organik secara berkelanjutan. Langsung aja di poin selanjutnya, yaitu perbandingan jenis gas. Yang pertama, jenis gas, sumber gas, dan keuntungannya. Nomor 1 itu gas alam, natural gas. Sumbernya dari bawah tanah, hasil ekstraksi hidrokarbon, metana. Keuntungannya efisiensi, emisi lebih rendah dari batu bara dan minyak, mudah dikontrol. Yang kedua itu LPG, propana dan butana. Sumbernya hasil sampingan pemurnian minyak bumi atau gas alam. Keuntungannya mudah disimpan dan didistribusikan. Api stabil, cocok untuk area tanpa pipa. Yang ketiga itu biogas. Sumbernya itu hasil fermentasi, limbah organik, dan kotoran ternak. Keuntungannya terbarukan, kurangi limbah, emisi karbon rendah. Yang keempat yaitu hidrogen H2. Sumbernya itu elektrolisis, air, dan reformasi gas alam. Keuntungannya itu pembakaran bersih tanpa CO2, efisiensi tingkat tinggi untuk sel bahan bakar. Dan yang terakhir itu yang kelima, gas kota atau town gas. Sumbernya itu campuran gas hasil batu bara atau gas fisika biomasa. Keuntungannya itu dapat dibuat lokal, meski kini jarang dipakai karena faktor keamanan. Kita lanjut lagi di poin selanjutnya, yaitu definisi sistem plumbing. Distribusi air dan gas dalam bangunan merupakan sistem penting utama untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan penghuni. Sistem distribusi air terdiri dari jaringan pipa yang menyalurkan air bersih dari sumbernya, yaitu PDAM, sumur, atau tangki, ke titik pemakaian seperti wastafel, kamar mandi, dapur, dan alat pemanas air. Umumnya digunakan sistem pipa tertutup bertekanan dengan pembagian menjadi pipa utama, pipa cabang, dan pipa servis. Untuk pembuangan air limbah dialirkan melalui sistem terpisah, karena kalau tercampur
akan takutnya adanya kebocoran terpisah menuju saluran pembuangan seperti septic tank. Sementara itu, distribusi gas seperti LPG dan gas alam menggunakan jaringan pipa logam dan tembaga dari sumber. Tabung dan tangki gas ke peralatan seperti kompor, oven, dan pemanas. Setiap jalur dilengkapi pengaman, regulator tekanan, dan ventilasi untuk mencegah kebocoran. Instalasi harus dirancang sesuai standar keamanan dengan jalur gas terpisah dari kabel listrik dan pipa air untuk menghindari risiko kebakaran dan ledakan. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yaitu komponen utama plumbing dengan gas, komponen dan fungsinya. Yang komponen pertama itu sumber air. Fungsinya menyediakan air bersih untuk sistem dari PDAM, sumur atau tangki. Yang kedua itu pipa distribusi air, menyalurkan air dingin dan panas ke titik pemakaian dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Yang ketiga itu komponennya gas supply line atau pipa gas. Fungsinya itu menyalurkan bahan bakar gas, LPG atau gas alam ke peralatan. Kita masuk di komponen keempat, yaitu regulator dan katup pengaman. Fungsinya itu mengatur tekanan gas dan memutus aliran saat terjadi kebocoran atau tekanan berlebih. Kita masuk di komponen kelima, gas water heater atau boiler. Fungsinya itu memanaskan air menggunakan gas sebagai bahan bakar utama. Kita masuk lagi di poin ke-6. Komponennya itu kompor gas. Fungsinya menggunakan gas untuk memasak dengan api langsung. Kita masuk poin yang ke-7. Komponennya itu ventilasi dan cerobong buang, valve. Fungsinya itu membuang hasil pembakaran, CO2 dan uap air agar tidak terakumulasi di ruangan. Kita masuk di poin ke-8, komponennya itu katup penutup manual. Fungsinya untuk memutus aliran gas atas perawatan atau keadaan darurat. Kita masuk di poin yang terakhir, yaitu sistem deteksi kebocoran gas. Fungsinya itu sensor untuk mendeteksi gas mudah terbakar dan memberikan peringatan dini. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yaitu contoh penerapan di plumbing. Penggunaan pemanasan air instan berbahan bakar gas water heater yang terpasang langsung pada jalur distribusi air. Sistem ini memanaskan air hanya saat diperlukan, sehingga tidak menyimpan air panas di tangki seperti pemanas konvensional. Menurut EPA, Environmental Protection Agency, teknologi ini dapat menghemat energi hingga 30% karena memengaruhi kehilangan panas saat menyimpan dan distribusi. Air dingin dari pipa masuk ke unit pemanas instan, dipasangkan oleh pembakar gas secara langsung, lalu dialirkan ke titik pengguna seperti shower dan wastafel. Selain efisiensi, sistem ini juga memberikan pasokan air panas terus-menerus dengan waktu
tunggu yang sangat singkat. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu integrasi dengan sistem plumbing. Shut-off valve otomatis adalah katup pengaman yang berfungsi untuk memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi kondisi berbahaya, seperti kebocoran gas, tekanan berlebih, gempa, atau api. Komponen ini sangat penting dalam sistem plumbing dan gas, seperti pada water heater, boiler, dan kompor, untuk mencegah risiko kebakaran atau ledakan. Sensor pada katup akan mendeteksi perubahan tekanan atau keberadaan gas di udara, lalu menutup aliran secara cepat tanpa perlu intervensi manual. Penerapan shut-off valve otomatis meningkatkan keamanan dan keandalan sistem gas rumah tangga, terutama di area tertutup atau padat penghuni. Baik, kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu tantangan di plumbing. Salah satu tantangan utama dalam sistem plumbing adalah resiko kebocoran, baik pada saluran air maupun gas. Kebocoran dapat disebabkan oleh korosi, sambungan longgar, tekanan berlebihan, atau kualitas pipa yang buruk atau tidak memenuhi. Untuk mengatasinya, solusi efektif adalah menggunakan pipa tahan korosi, seperti pipa tembaga, pipa PEX, atau stainless steel yang memiliki ketahanan tinggi terhadap karat dan reaksi kimia. Selain itu, pemasangan harus mengikuti standar teknis dengan sambungan rapat, seal berkualitas, dan pengujian tekanan sebelum sistem dioperasikan. Pemeliharaan rutin serta pemasangan detektor kebocoran juga penting untuk memastikan keamanan dan keandalan jangka panjang sistem plumbing. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu definisi utilitas bangunan. Utilitas bangunan adalah sistem pendukung utama yang memastikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi operasional dalam sebuah bangunan. Komponennya meliputi HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Sistem untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara agar lingkungan dalam ruangan tetap nyaman dan sehat. Poin yang kedua yaitu pencahayaan, lighting, sistem penerangan alami maupun buatan yang dirancang untuk mendukung aktivitas penghuni dengan efisien dan hemat energi. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu gas dalam sistem HVAC. Pemanasan ruang dan pendinginan merupakan bagian dari sistem HVAC yang berfungsi menjaga suhu dalam bangunan
agar tetap nyaman. Poin pertama, yaitu pemanas ruangan, yaitu heating. Bekerja dengan meningkatkan suhu udara menggunakan sumber energi seperti gas, listrik, atau pompa panas. Perangkat yang umum digunakan meliputi boiler, radiator, heat pump, dan gas heater. Kemudian kita masuk di poin yang kedua, yaitu pendingin ruangan, yaitu cooling. Menurunkan suhu dengan menyerap panas dari udara dalam ruangan melalui AC, yaitu air conditioner atau chiller, dan sistem pendingin evaporatif. Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam satu unit HVAC modern agar dapat mengatur suhu secara otomatis, meningkatkan efisiensi energi, dan menjaga kenyamanan thermal sepanjang tahun. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu gas untuk pencahayaan dan energi. Generator cadangan di gudang tinggi berfungsi sebagai sumber listrik darurat ketika pasokan utama dari jaringan PLN terputus. Sistem ini biasanya menggunakan mesin diesel atau gas alam yang terhubung otomatis melalui automatic transfer switch atau yang bisa disingkat ATS, sehingga generator menyala beberapa detik setelah listrik padam. Generator ditempatkan di ruangan khusus dengan ventilasi baik, sistem peredam suara, dan tangki bahan bakar aman, serta harus mampu menyuplai beban penting seperti penerangan darurat, lift evakuasi, kebakaran, dan sistem keamanan dalam gudang tinggi. Kapasitas dan penempatan generator dirancang dengan cermat untuk memastikan operasi stabil, efisiensi. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya, yaitu contoh penerapan di plumbing. Penggunaan pemanasan air instan berbahan bakar gas water heater yang terpasang langsung pada jalur distribusi air. Sistem ini memanaskan air hanya saat diperlukan, sehingga tidak menyimpan air panas di tangki seperti pemanas konvensional. Menurut EPA, Environmental Protection Agency, teknologi ini dapat menghemat energi hingga 30% karena memengaruhi kehilangan panas saat menyimpan dan distribusi. Air dingin dari pipa masuk ke unit pemanas instan, dipasangkan oleh pembakar gas secara langsung, lalu dialirkan ke titik pengguna seperti shower dan wastafel. Selain efisiensi, sistem ini juga memberikan pasokan air panas terus-menerus dengan waktu tunggu yang sangat singkat. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu integrasi dengan sistem plumbing. Shut-off valve otomatis adalah katup pengaman yang berfungsi untuk
memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi kondisi berbahaya, seperti kebocoran gas, tekanan berlebih, gempa, atau api. Komponen ini sangat penting dalam sistem plumbing dan gas, seperti pada water heater, boiler, dan kompor, untuk mencegah risiko kebakaran atau ledakan. Sensor pada katup akan mendeteksi perubahan tekanan atau keberadaan gas di udara, lalu menutup aliran secara cepat tanpa perlu intervensi manual. Penerapan satu valve otomatis meningkatkan keamanan dan keandalan sistem gas rumah tangga, terutama di area tertutup atau padat penghuni. Baik, kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu tantangan di plumbing. Salah satu tantangan utama dalam sistem plumbing adalah resiko kebocoran, baik pada saluran air maupun gas. Kebocoran dapat disebabkan oleh korosi, sambungan longgar, tekanan berlebihan, atau kualitas pipa yang buruk atau tidak memenuhi. Untuk mengatasinya, solusi efektif adalah menggunakan pipa tahan korosi, seperti pipa tembaga, pipa PEX, atau stainless steel yang memiliki ketahanan tinggi terhadap karat dan reaksi kimia. Selain itu, pemasangan harus mengikuti standar teknis dengan sambungan rapat, seal berkualitas, dan pengujian tekanan sebelum sistem dioperasikan. Pemeliharaan rutin serta pemasangan detektor kebocoran juga penting untuk memastikan keamanan dan keandalan jangka panjang sistem plumbing. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu definisi utilitas bangunan. Utilitas bangunan adalah sistem pendukung utama yang memastikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi operasional dalam sebuah bangunan. Komponennya meliputi HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Sistem untuk mengatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara agar lingkungan dalam ruangan tetap nyaman dan sehat. Poin yang kedua yaitu pencahayaan, lighting, sistem penerangan alami maupun buatan yang dirancang untuk mendukung aktivitas penghuni dengan efisien dan hemat energi. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu gas dalam sistem HVAC. Pemanasan ruang dan pendinginan merupakan bagian dari sistem HVAC yang berfungsi menjaga suhu dalam bangunan agar tetap nyaman. Poin pertama yaitu pemanas ruangan, yaitu heating. Bekerja dengan meningkatkan suhu udara menggunakan sumber energi seperti gas, listrik,
atau pompa panas. Perangkat yang umum digunakan meliputi boiler, radiator, heat pump, dan gas heater. Kemudian kita masuk di poin yang kedua, yaitu pendingin ruangan, yaitu cooling. Menurunkan suhu dengan menyerap panas dari udara dalam ruangan melalui AC, yaitu air conditioner atau chiller, dan sistem pendingin evaporatif. Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam satu unit HVAC modern agar dapat mengatur suhu secara otomatis, meningkatkan efisiensi energi, dan menjaga kenyamanan thermal sepanjang tahun. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu gas untuk pencahayaan dan energi. Generator cadangan di gudang tinggi berfungsi sebagai sumber listrik darurat ketika pasokan utama dari jaringan PLN terputus. Sistem ini biasanya menggunakan mesin diesel atau gas alam yang terhubung otomatis melalui automatic transfer switch atau yang bisa disingkat ATS, sehingga generator menyala beberapa detik setelah listrik padam. Generator ditempatkan di ruangan khusus dengan ventilasi baik, sistem peredam suara, dan tangki bahan bakar aman, serta harus mampu menyuplai beban penting seperti penerangan darurat, lift evakuasi, pom kebakaran, dan sistem keamanan dalam gudang tinggi. Kapasitas dan penempatan generator dirancang dengan cermat untuk memastikan operasi stabil, efisiensi, dan sesuai standar keselamatan listrik, serta kebakaran. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu manfaat efisiensi. Menurut data EIA, yaitu US Energy Information Administration, penggunaan generator berbahan bakar gas atau diesel sebagai sumber energi cadangan dapat menghemat biaya operasional sehingga sekitar 50% dibandingkan sistem listrik murni, terutama pada beban puncak atau daerah dengan tarif listrik tinggi. Efisiensi ini berasal dari biaya bahan bakar yang lebih rendah per kWh dan kemampuan generator untuk beroperasi hanya saat diperlukan. Selain itu, sistem berbahan bakar gas cenderung lebih tahan lama dan memerlukan perawatan lebih sedikit dibandingkan sistem listrik berkapasitas besar yang harus selalu aktif. Baik, kita lanjut di poin selanjutnya, yaitu integrasi dengan smart grids. Pemantauan real-time adalah sistem pengawasan yang memantau kondisi dan kinerja utilitas bangunan secara langsung melalui sensor dan perangkat digital. Dalam konteks energi, HVAC atau generator, sistem ini mengumpulkan data seperti tekanan, suhu, konsumsi energi, dan status operasional
secara terus-menerus, lalu menampilkan di dashboard digital dengan pemantauan real-time. Operator dapat mendeteksi penggunaan lebih cepat, penanganan lebih cepat, pencegahan kerusakan, serta mengoptimalkan efisiensi energi dan biaya operasional. Teknologi ini umumnya berhubungan ke jaringan IoT atau Internet of Things, memungkinkan kontrol jarak jauh dan analisis kinerja secara otomatis. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu risiko utama gas. Berikut poin-poin utama mengenai risiko penggunaan gas. Yang pertama, kebocoran gas disebabkan oleh sambungan longgar, pipa rusak, atau peralatan bocor. Yang kedua itu ledakan. Terjadi jika gas bocor bercampur dengan udara lalu tertekan, percikan api atau sumber panas. Ketiga itu keracunan karbon monoksida (CO) akibat pembakaran tidak sempurna. Gas ini beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, pasang detektor gas dan CO. Pastikan ventilasi ruangan baik. Poin ketiga yaitu lakukan pemeriksaan dan perawatan rutin pada instalasi gas. Dan yang keempat itu yang terakhir, gunakan shut-off valve otomatis untuk memutus aliran saat kebocoran terdeteksi. Baik, poin selanjutnya mungkin yaitu regulasi di Indonesia. SNI 03-17-46-2000 adalah standar nasional Indonesia yang mengatur tentang tata cara perencanaan sistem proteksi kebakaran untuk bangunan gedung dan lingkungan. Namun, dalam konteks instalasi pipa gas, standar ini juga menjadi acuan dalam keselamatan penyaluran dan instalasi gas di bangunan. Untuk sistem pipa gas, SNI ini menekankan hal-hal berikut. Yang pertama itu, material pipa harus tahan terhadap tekanan, korosi, dan sesuai jenis gas yang digunakan, misalnya baja, tembaga, atau PIX khusus gas. Yang kedua itu sambungan dan fitting wajib rapat. Diuji tekan sebelum digunakan, serta dilengkapi katup pengaman dan set of valve di titik strategis. Yang ketiga itu penempatan pipa harus aman, tidak terdeteksi dengan kabel listrik atau sumber panas, dan mudah diakses untuk pemeriksaan. Yang keempat itu ventilasi dan deteksi kebocoran wajib tersedia di ruangan penyimpanan atau instalasi gas. Yang kelima itu uji kebocoran dan inspeksi berkala dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan gas selama masa operasional. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa instalasi pipa gas aman, meminimalisir risiko kebakaran maupun ledakan di gudang atau di fasilitas lain. Kita lanjut lagi di poin selanjutnya, yaitu regulasi internasional. National Fire Protection Association, yang biasa disingkat NFPA, adalah lembaga internasional
yang menetapkan kode dan standar keamanan untuk mencegah kebakaran serta melindungi keselamatan bangunan dan penghuninya. Dalam konteks sistem gas dan utilitas bangunan, beberapa kode NFPA utama yang relevan antara lain NFPA 54 National Fuel Gas Code. Yang kedua itu mengatur instalasi, ventilasi, pengujian, dan keselamatan sistem gas alam maupun LPG. Yang ketiga itu NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code. Yang keempat itu menentukan standar penyimpanan, penyaluran, dan perlindungan instalasi LPG, termasuk tangki dan pipa distribusi. Yang kelima itu NFPA 70, National Electric Code, atau bisa disingkat NEC. Kita masuk lagi di ke-6 itu, mengatur keamanan instalasi listrik, termasuk area berisiko tinggi seperti ruangan, generator, dan boiler. Kita terus yang ketujuh itu NFPA 30, Flammide and Combustile Quality Code. Kemudian kita masuk di nomor 8, mengatur penanganan cairan mudah terbakar yang kadang digunakan untuk sistem bahan bakar. Terus yang terakhir kita masuk di nomor 9 yaitu NFPA 101 yaitu Life Safety Code. Baik, kita masuk di poin selanjutnya yaitu praktik keamanan. Praktik keamanan utama dalam sistem gas bangunan. Yang pertama itu detektor gas dipasang di area berisiko seperti dapur, ruangan boiler, atau ruangan penyimpanan gas untuk mendeteksi kebocoran lebih awal dan memberi alarm otomatis. Yang kedua itu ventilasi memadai, memastikan sirkulasi udara yang baik agar gas bocor tidak terperangkap dan mencegah akumulasi yang bisa memicu ledakan. Yang ketiga, inspeksi rutin dilakukan secara berkala untuk memastikan sambungan pipa, regulator, dan katup agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Yang keempat itu shut all valve otomatis. Disarankan untuk memutus aliran gas secara cepat jika terjadi kebocoran. Dan yang terakhir itu kelima, pelatihan penggunaan. Penghuni atau teknisi harus memahami cara mendeteksi, melapor, dan menangkap kebocoran gas dengan benar. Langkah-langkah ini membantu menjaga keselamatan penghuni dan mencegah insiden kebakaran atau ledakan akibat gas. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu teknologi modern. Smart meter adalah alat ukur digital yang digunakan untuk memantau konsumsi energi, listrik, gas, dan air secara real-time. Dalam sistem gas bangunan, smart meter berfungsi mencatat penggunaan gas dengan akurasi tinggi dan mengirimkan data otomatis ke sistem manajemen energi atau penyediaan layanan. Keunggulannya meliputi
pemantauan konsumsi langsung, deteksi kebocoran atau anomali penggunaan, serta pengendalian biaya energi secara lebih efisien. Dengan integrasi ke jaringan IoT atau International of Things, Smart Meter memungkinkan penggunaan atau operator gudang untuk memantau dan mengelola pemakaian gas dari jarak jauh, mendukung efisiensi energi dan keamanan operasional bangunan. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu studi kasus. Kasus pertamanya itu Gedung Perkantoran Jakarta. Sebuah gedung perkantoran di Jakarta menggunakan gas alam untuk sistem HVAC, menggantikan sebagian konsumsi listrik. Menurut ESDM, penerapan ini mampu menghemat biaya energi hingga 25% karena efisiensi pembakaran gas dan penurunan beban listrik. Sistem dilengkapi boiler atau chiller berbahan bakar gas, smart meter, serta pemantauan real-time untuk efisiensi dan keselamatan dengan instalasi mengikuti SNI dan NFPA terkait keamanan gas. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu studi kasus kedua, yaitu rumah pedesaan. Di rumah pedesaan, penggunaan LPG untuk sistem plumbing memungkinkan akses air panas instan dengan biaya terjangkau. Menurut World Bank, program energi bersih seperti ini meningkatkan akses energi modern di daerah rural, sekaligus efisiensi dan ramah lingkungan dibandingkan kayu bakar atau minyak tanah. Sistem pemanfaatan gas water heater LPG mudah dipasang tanpa jaringan pipa gas, serta membantu masyarakat mendapatkan air panas, dingin, dan hemat energi untuk kebutuhan sehari-hari. Kita masuk di poin selanjutnya, yaitu tantangan utama. Yang pertama itu fluktuasi harga energi. Harga gas dan LPG dipengaruhi pasar global, biaya transportasi, dan nilai tukar, sehingga biaya operasional sulit diprediksi. Yang kedua, emisi CO2. Meski lebih bersih dari batu bara, pembakaran gas tetap menghasilkan gas rumah kaca yang berdampak pada iklim. Yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur. Di beberapa daerah pedesaan, pasokan tabung atau jaringan distribusi gas masih terbatas. Yang keempat itu resiko keselamatan. Potensi kebocoran atau ledakan jika instalasi dan perawatan tidak sesuai standar. Yang kelima itu ketergantungan pada impor. Sebagian besar pasokan LPG masih bergantung pada impor, menimbulkan resiko pasokan dan harga. Solusinya, tingkatkan efisiensi energi pada peralatan gas. Gunakan detektor gas dan sistem pengaman otomatis. Lakukan perawatan rutin dan inspeksi pipa.
Terus kita masuk lagi di poin selanjutnya yang poin keempat, yaitu kembangkan infrastruktur distribusi lokal. Terus kita masuk di poin terakhir, yaitu integrasikan energi terbarukan, yaitu biogas atau surya, untuk menekan emisi dan ketergantungan impor. Kita masuk lagi di poin selanjutnya, yaitu solusi inovatif. Yang pertama, yaitu gas hidrogen H2 digunakan sebagai bahan bakar bersih tanpa emisi CO2. Cocok untuk sistem pemanas atau pembangkit terintegrasi masa depan. 2. Pipa cerdas, yaitu Smart Pipeline, dilengkapi sensor tekanan dan detektor kebocoran real-time untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi distribusi gas. Yang ketiga, regulasi karet, penerapan standar keselamatan dan inspeksi berkala mengacu pada SNI dan NFPA guna memastikan instalasi gas aman, efisien, dan ramah lingkungan. Terus kita masuk di poin keempat, itu integrasi digital dan LOT. Sistem monitoring otomatis untuk mengontrol konsumsi dan mendeteksi anomali secara cepat. Yang poin kelima, yaitu transisi energi bersih, mendorong peralihan bertahap dari LPG atau gas alam menuju campuran gas hidrogen guna menurunkan emisi karbon jangka panjang. Baik, kita masuk di poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pemanfaatan gas alam dan LPG pada sistem bangunan seperti HVAC, pemanas air, dan peralatan dapur terbukti mampu meningkatkan efisiensi energi serta menurunkan biaya operasional hingga 25-50% dibandingkan sistem listrik murni. Teknologi ini cocok diterapkan baik di gudang perkotaan maupun di gedung di rumah pedesaan, karena mudah diakses dan memiliki kinerja stabil. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga, energi global, emisi CO2, keterbatasan infrastruktur, serta potensi kebocoran dan risiko keselamatan perlu ditangani dengan serius. Solusi yang efektif meliputi penggunaan pipa tahan korosi, shut-off valve otomatis, detektor gas dan CO, ventilasi memadai, serta inspeksi berkala. Selain itu, penerapan smart meter, sistem pemantauan real-time, dan pipa cerdas berbasis IoT mampu meningkatkan keamanan dan efisiensi distribusi gas. Ke depan, transisi menuju gas hidrogen sebagai bahan bakar bersih didukung regulasi ketat dan standar internasional SNI dan NFPA menjadi langkah strategis untuk mencapai sistem energi pembangunan yang aman, efisiensi, dan berkelanjutan. Integrasi dengan energi terbarukan juga memperkuat
komitmen menuju bangunan hijau dan ramah lingkungan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.